ucapkan terima kasih Ya, kepada pihak Kominfo. ya Pak. Jadi untuk program kami jangka panjang yaitu saya plot di 2020 sampai 2005. Tentunya program ini kami kapling-kapling sesuai dengan komisi masing-masing. Tentang yang viral tentang boikot produk Israel. MUI Lebong dalam tanggapannya tentu menanggapi secara bijak dan penuh hikmah. Ya. Artinya MUI Lebong tidak dalam rangka mengeluarkan fatwa karena memang bukan tupoksi MUI Lebong. Ya. Akan tetapi karena fatwa ini adalah sudah menjadi konsumsi masyarakat, Ya. maka tugas MUI Lebong adalah mensosialisasikan fatwa MUI Pusat. Ya. Bang Bengkulu, tangguh dan tumbuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita wabarakatuh. semua. Selamat siang. Kita hadir kembali dalam podcast Batra ini dengan narasumber yang sangat spesial, seorang tokoh dan seorang guru, yaitu Ketua MUI Kabupaten Lebong, Bapak Muklas SPDI. Oke, kita beri aplaus untuk narasumber kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Lagi sibuk? Alhamdulillah. Masih main bulu tangkis, Pak? Alhamdulillah sudah. Saya berhenti sudah 10 tahun yang lalu. Iya. Ya, Pas temu kita pernah terakhir tahun berapa ya? Iya. 2013 ya? 2000 ya. Sekitar 2013. 2013 ya terakhir. Iya. Betul. Oke. Oke, Pak. Pak Muklas, mungkin sebelumnya sahabat Batra pengen tahu, Pak, Ya. profil Ketua MUI Kabupaten Lebong. Silakan, Pak. Cerita sedikit, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Saya pertama ucapkan terima kasih Ya, kepada pihak Kominfo ya, Pak. yang dalam hal ini melalui Bapak Beni Ya. selaku Abid Pak ya, Saya di sini sebagai fungsional, Pak. fungsional. Ya. Alhamdulillah. Jadi atas undangannya dan diberi kesempatan MUI untuk mungkin saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Iya, Pak. atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mengenai profil saya, untuk kelahiran saya adalah lahir tepatnya di Jepara Jepara. pada tanggal 12 Juli tahun 1971. Oh, 71 ya. Nah, jadi mungkin sudah sekitar 20 tahun 20 tahun. saya berada di Lebong. Nah, jadi Udah lama, Pak. alhamdulillah karena juga istri saya adalah asli Lebong. Oh, Nah, orang Lebong. orang Iya, Lebong. iya. Kemudian untuk pendidikan saya mulai dari SD, kemudian MTSN, Ya. kemudian PGAN Heeh. dan STAIN. Kemudian untuk di pesantren saya ada 2 pondok pesantren yang pernah saya menimba ilmu di situ, yaitu pesantren Rodotul Muta'allimin Iya. Kudus, kemudian pondok pesantren Al Munawwir Kerapiak Yogyakarta. Yogyakarta, Di situ sebetulnya ada 2 pesantren yang saya ikut ngaji. Satu adalah di Yogyakarta Yayasan Ali Maksum. Alik Masum ya. Itu yang pengasuh-pengasuhnya adalah anak-anak dari Kiai Haji Ali Maksum. Iya. Kemudian untuk itu sedikit profil saya, mungkin kalau mau diperpanjang nanti lain kesempatan mungkin itu yang bisa disampaikan sementara. Untuk organisasi mungkin saya mulai dari Sejarah. sejarah saya, riwayat saya di organisasi, mulai dari ketua IPNU IPPNU. Iya. Kemudian saya pernah menjadi ketua Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kemudian saya ikut di
NU Kabupaten Lebong juga. Ya. Kemudian saya adalah termasuk di kepengurusan Dewan Masjid Indonesia Lebong, kemudian Dewan Pertimbangan atau penasehat Badan Wakaf Indonesia Wakaf. Lebong. Basnas. Bukan, wakaf. Wakafnya. Wakaf, Oh iya. Wakafnya. Dan yang terakhir adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong. Oke, itu tadi sahabat Batra, profil singkat dari Pak Muklas selaku Ketua MUI Kabupaten Lebong. Terus Pak Muklas, Ya. mungkin sahabat Batra pengen tahu Pak, sejarah berdirinya MUI, khususnya di Kabupaten Lebong. Silakan Pak Muklas cerita. Terima kasih. Mungkin sejarah Ya, singkat paling tidak, Ya. Majelis Ulama Indonesia mungkin berdiri mungkin dalam rangka menghimpun wadah para ulama, ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkahlah ke umat Islam di Indonesia, maka wujudlah cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia akhirnya berdiri pada tanggal 7 Rajab tahun 1395 Hijriah, ya. bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Ya. Kemudian dihasilkan pertemuan atau musyawarah ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru di Indonesia. Di antaranya waktu itu ada 26 ulama 26 provinsi yang ada di Indonesia waktu itu. Kemudian ditambah dengan para ulama, yaitu pemimpin-pemimpin dari kalangan pemerintah. Ada dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, kemudian Angkatan Laut, serta Polri itu sendiri. Kemudian bersama-sama ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, kemudian Atmatul Anwar, kemudian ada di antaranya ada 13 tokoh cendekiawan. Akhirnya mereka berkumpul dan bermusyawarah. Kemudian dihasilkanlah piagam berdirinya MUI. Kemudian dinamakan Musyawarah Nasional Ulama yang pertama. Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia tentunya bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada dalam fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun Indonesia merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani Islam. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris dan tugas para nabi atau al-ulama warasatul anbiya, penerus para nabi. Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat dengan kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religius masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu, kemajuan dan keragaman umat Islam di Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam itu sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia
sebagai wadah musyawarah para ulama, juama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar beragama dan antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Maka Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas, yaitu khairu ummah, dan negara yang aman, damai, adil, makmur, rohaniah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu sedikit. Nah, kemudian untuk di Kabupaten Lebong, setelah saya baca sejarah, MUI di Kabupaten Lebong berdiri ketika Kabupaten Lebong berdiri. Mulai dari pemerintahan Bupati pertama, ya, 2004. Bapak Dalhadi Umar, kemudian sampai sekarang. Mulai ketuanya yang pertama adalah Bapak Nursyad Gunawan, Haji Nursyad Gunawan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Haji Jamal. Kemudian yang periode berikutnya adalah Bapak Amin. Kemudian yang terakhir dan sekarang adalah saya. Alhamdulillah. Oke, sahabat Batra, itu tadi sejarah dari MUI berdiri di Republik Indonesia. Terus MUI berdiri di Kabupaten Lebong sejak berdirinya Kabupaten Lebong ya Pak ya? Iya. Oke. Terus Pak, sahabat Batra pengen tahu juga Pak, struktur organisasi MUI Kabupaten Lebongnya sekarang Pak. Silakan Pak Mungkas. Ya, baiklah. Struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong, tentunya kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong terdiri dari berbagai kalangan. Ya. Dari kalangan agamis dan akademis, serta dari berbagai ormas Islam yang ada di Kabupaten Lebong. Ya. Mereka memiliki kemampuan tertentu untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan dalam komisi-komisi yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia. Di antaranya adalah Komisi Fatwa dan Hukum, Komisi Dakwah dan Pengembangan dan Penelitian, kemudian Komisi Ukhuwah dan Kerukunan Umat, Komisi Pembinaan Keluarga Sakinah dan Remaja, kemudian Komisi Pemberdayaan Perempuan, Komisi Humas, Informasi dan Komunikasi, dan Komisi Pendidikan. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Mungkas struktur organisasi MUI di Kabupaten Lebong. Terus Pak, mungkin sahabat Batra pengen tahu juga Pak, program kerja MUI Kabupaten Lebong khususnya di tahun 2023 Pak. Silakan Pak. Baik, bahwa program kerja Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong masa khidmat 2020-2025, perlu diketahui Pak Beni bahwa MUI ini ketika musda itu sebetulnya sudah terlambat. Jadi saya musdanya 2001, tetapi di SK-kan di 2020 mulai. Jadi saya sudah jadi ketua, mungkin MUI sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Jadi saya baru dilantik pada 10 Oktober 2021, artinya hampir 2 tahun baru saya dikukuhkan. Jadi dari kukuhkan karena memang keterlambatan musdanya. Jadi musda waktu itu terlambat, jadi harusnya tahun 2020 sudah musda. Akhirnya di 2021 awal baru terjadilah musda yang di komando istilahnya diparkasi baik pemerintah MUI yang lama, pengurus lama maupun difasilitasi oleh Kementerian Agama. Jadi untuk program kami jangka panjang, yaitu saya plot di 2020 sampai 2005. Tentunya program ini kami kapleng-kapleng sesuai dengan komisi masing-masing. Jadi untuk komisi fatwa mungkin ada program kajian pasal masail, kemudian sosialisasi fatwa MUI, yang tujuannya adanya kajian tiap bulan sehingga pada pemantapan pemahaman masyarakat.
kemudian masyarakat paham akan fatwa-fatwa MUI itu sendiri. Kemudian dari Komisi Dakwah juga ada program, mungkin pelatihan dakwah atau pelatihan para dai dan daiyah, kemudian pelatihan imam dan khotib, pembuatan buku-buku dakwah sebetulnya. Kemudian satu tujuannya adalah meningkatkan dari Komisi Dakwah ini adalah meningkatkan eksistensi MUI itu sendiri sebagai wadah berhimpunnya para umat itu sendiri. Kemudian tegaknya integritas MUI. Kemudian terbangunnya sistem promosi dan sosialisasi program MUI yang lebih mantap dan terpadu. Kemudian dari program Komisi Ukhuwah dan Kerukunan Umat, maka punya program satu forum diskusi antar ormas dan masyarakat. Kemudian gerakan damai yang tujuannya adalah kerukunan umat dan kebersamaan umat itu sendiri. Kemudian terciptanya suasana yang aman dan kondusif. Jadi kemudian program yang keempat adalah dari Komisi Pembinaan Keluarga Sakinah dan Remaja. Di antaranya adalah sosialisasi tentang keluarga sakinah. Kemudian pelatihan remaja untuk menuju akhlakul karimah. Yang tujuannya adalah memantapkan pemahaman tentang keluarga sakinah itu sendiri, mencetak generasi manusia, generasi muda ke depan adalah generasi yang unggul. Kemudian dari Komisi Pendidikan ada mempunyai program pelatihan pendidikan dan seni Islam. Pelatihan dan pendidikan seni Islam. Kemudian kedua, pendidikan kader ulama. Tujuannya adalah mengembangkan Islam sesuai dengan koridor agama yang budaya bisa diiringi dengan agama. Yang kedua, bertujuan agar termotivasi untuk menjadi ulama. Kemudian dari program komisi yang lain mungkin masih ada. Ada ya Pak? Ya, itu di antaranya program. Itu tadi salah satu program MUI di tahun 2003. Terus Pak, mungkin pengen tahu juga pencapaian program MUI di tahun 2003 ini, apakah memenuhi sesuai target yang Bapak bacakan tadi? Ya, untuk pencapaian program kerja tahun 2023, mungkin secara umum semua program yang ada di setiap komisi sudah berjalan walaupun masih bersifat partisipatif dan sinergi dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah Kabupaten Lebong dan instansi vertikal seperti Kemenak, Polres, Kejaksaan dan lain-lain. Kemudian program-program yang kami sudah tindak lanjuti, MUI Lebong juga sudah pernah mengeluarkan himbauan untuk melaksanakan sholat istisqa dalam rangka ketika ada El Nino kemarin, suasana jadi geografis yang panas dan sebagainya. Kami juga menghimbau untuk melaksanakan sholat istisqa, memohon kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Tetapi setelah saya kasih himbauan, tidak lama lagi alhamdulillah kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari saya memberikan himbauan, kemudian ada 1-2 di antara kawan-kawan yang sudah melaksanakan, alhamdulillah turunlah hujan. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian program nyata yang kita sudah sikapi tentang remaja, bahwa kami kemarin juga ada peristiwa yang di media sosial bahwa akan diadakan sebuah acara waria Kabupaten Lebong dan mengusik dari kami yang didorong, istilahnya ada para ustadz memohon ke kami untuk menyatakan sikap, dan kami juga sudah menyatakan sikap menolak dan akan diadakan acara waria Kabupaten Lebong. Dan alhamdulillah kami sudah kirimkan surat, waktu itu mau dilaksanakan di Talang Ratu, Kecamatan Lembong Gadang, dan alhamdulillah Bapak Kapolsek merespon itu dan dia tidak akan berikan izin kecuali adalah izin hajatan biasa. Kemudian
kami juga program-program yang kita sudah mengirimkan pelatihan ke tingkat wilayah. Kemarin sudah kami kirim beserta pelatihan, yaitu tentang pemusalaraan jenazah. Kemudian kami juga mengikuti kegiatan pakem di provinsi dan sebagainya. Itulah diantaranya, alhamdulillah secara umum ya sudah berjalan, tetapi walaupun belum maksimal karena keterbatasan MUI. Mohon maaf. Jadi Pak, tadi kan ada yang kita lupa Pak. Ya. Mungkin sahabat Batra pengen tahu juga nama-nama pengurus dari MUI Kabupaten Lebong. Bisa Pak Muklas ceritakan? Ya. Jadi nama-nama pengurus, mungkin ketua umum. Ya. Kalau di struktur dari atas ada Dewan Penasihat atau Dewan Penasihatnya, yaitu Bapak Bupati Lebong. Bupati Lebong ya. Dan di situ di MUI tidak menyebut bupati tapi langsung nama. Nama ya. Jadi Bapak Kopli Angsori. Ya. Kemudian waktu itu karena Musda yang hadir itu adalah ada atas nama Pak Kapolres yang dulu, Bapak Kapolres yang sebelum Pak Awiljan. Ya. Makanya yang ditulis yaitu Bapak Ihsan Nur. Jadi waktu itu Dewan Penasihatnya ada Pak Kopli Ansori, Pak Ihsan, kemudian satu lagi Kemenak yang dulu, Pak Heriansyah. Oh, Heriansyah. Ya. Kemudian ada 5 Dewan Pembina, kemudian Pak Arif Azizi Kemenak sekarang. Ya. Kemudian satu lagi dari tokoh masyarakat, Pak Haji Japri Junai. Oh, Japri. Itu Dewan Penasihatnya. Kemudian pengurus ketua umum adalah saya. Kemudian di MUI itu tidak ada wakil. Enggak ada wakil. Tapi ketua. Oh, ketua. Ya. Jadi ada ketua 1, ada ketua 1 Haji Nursad Gunawan. Ya. Kemudian ketua 2, ketua 2 Bapak Rahmiluddin. Ya. Ketua 3 Bapak Dr. Aris Jasman Effendi. Ya. Kemudian baru di komisi-komisi ada sekretaris adalah Malvinas, dia kasih bimas di Kementerian Agama Kabupaten Lebong. Nah, kemudian bendahara sekretarisnya adalah Bapak Haji Mujad. Ya. Kemudian itu pengurus intinya. Pengurus inti. Jadi sekretaris, bendahara, ketua tadi. Kemudian untuk di komisi adalah kami berusaha untuk melibatkan semua unsur, terutama yang ada di seluruh Kabupaten Lebong. Tiap kecamatan ada terwakili. Ya. Kemudian seluruh KUA, kepala KUA saya libatkan sebagai pengurus, sebagai perpanjangan dari MUI, mungkin dari nanti sosialisasi program dan sebagainya. Jadi dari semua pihak ada, dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua ada. Dari Ormas Islam, dari NU ada, dari Muhammadiyah, dan kami tidak mewakili ormas tertentu. Kami bekerja dengan misi dakwah, bekerja atas nama umat. Bukan atas nama ormas, bukan atas nama NU, bukan atas nama Muhammadiyah, bukan atas nama masyarakat yang lain, tapi atas nama umat di Kabupaten Lebong. Oke. Itu tadi struktur organisasi dari MUI Kabupaten Lebong. Terus Pak, kita tadi membahas masalah program. Terus langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan program tersebut Pak. Mungkin ada halangan, mungkin ada kendala, bisa Pak kasih ceritakan. Ya, pertama langkah yang kita ambil tentunya setiap program adalah mengacu pada tujuan itu sendiri. Kemudian supaya capaian program itu terlaksana. Tapi ada program-program yang memang terkendala karena butuh pendanaan sehingga tidak terlaksana. Tapi makanya kita mohon pada semua pihak yang peduli dengan MUI, maka mohon bantuannya. Mungkin Pak di dalam podcast ini mungkin bisa Bapak sampaikan nanti Pak. Mungkin ada yang
kurang dana di salah satu seksi tadi Pak ya. Iya. Oke. Terus Pak, gini Pak, harapan Bapak ke depan, khususnya masyarakat di Kabupaten Lebong. Ya, harapan saya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong, tentunya untuk masyarakat dan umat di Kabupaten Lebong. Maka selaku Ketua MUI Kabupaten Lebong mengharapkan kepada masyarakat dan umat, yang pertama tentunya untuk selalu memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan masyarakat Lebong. Yang kedua, tingkatkan nilai-nilai akhlakul karimah agar terwujudnya masyarakat Lebong yang berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Oke itu. Oh maaf sebelumnya Pak, kami juga lupa memperkenalkan podcast kami. Podcast kami namanya Batra Pak. Ya. Batra ini kami ngambil dari program dan visi misi Bupati Kabupaten Lebong, yaitu bahagia dan sejahtera, sesuai program sesuai tupoksi Dinas Kominfo untuk penyampaian informasi masyarakat. Terus sekarang Pak yang lagi viral tentang boikot produk Israel. Sejauh mana MUI Lebong menanggapi hal tersebut Pak? Tentang yang viral tentang boikot produk Israel. MUI Lebong dalam tanggapannya tentu menanggapi secara bijak dan penuh hikmah. Artinya MUI Lebong tidak dalam rangka mengeluarkan fatwa karena memang bukan tupoksi MUI Lebong. Akan tetapi karena fatwa ini adalah sudah menjadi konsumsi masyarakat, maka tugas MUI Lebong adalah mensosialisasikan fatwa MUI Pusat. Kemudian tentunya masyarakat sudah dapat informasi tentang fatwa MUI tentang boikot produk-produk atau yang terafiliasi dengan produk-produk Israel. Tetapi MUI dalam rekomendasinya mungkin tidak mengharamkan produk itu sendiri, karena kadang-kadang ada produk yang sudah dilabel halal. Label halal tetap halal dikonsumsi. Jadi jangan salah ketika mengkonsumsi barang itu jadi haram. Yang diharamkan MUI ini adalah mengharamkan mendukung agresi atau yang dilaksanakan Israel yang sudah tidak peduli dengan kemanusiaan. Itu yang diharamkan oleh MUI. Maka hukum haram itu seandainya kita tahu, makanya ketika kita tahu bahwa produk itu memang ada atau terafiliasi dengan Israel atau yang menyumbangkan dananya untuk kebutuhan Israel, maka diharamkan untuk MUI untuk tidak mengikuti atau membeli produk itu sendiri. Itu tadi penjelasan dari Pak Muklas. Artinya fatwa sudah dikeluarkan MUI Pusat Pak ya? MUI Kabupaten sifatnya sosialisasi. Karena ini sudah ranahnya nasional. Oke Pak Muklas, kita udah di ujung acara Pak. Mungkin sahabat Batra pengen tahu statement Bapak kepada masyarakat. Silakan Bang, kalau ada statement Pak untuk masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, maka saya mengharapkan kepada seluruh umat dan masyarakat Kabupaten Lebong untuk senantiasa menjaga ketentraman, kenyamanan, kedamaian di Kabupaten Lebong ini, apalagi sekarang adalah tahun politik, yang seharusnya kita tidak perlu terjadi hal-hal yang bisa memperpecah belah atau memecah belah dari pihak-pihak kita. Beda pilihan tidak apa-apa, yang penting pilihlah sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dan MUI
ingin tetap persatuan dan kesatuan umat di Kabupaten Lepung ini tetap aman, damai, dan tentram. Kemudian MUI juga mengharapkan bahwa terutama umat Islam di Kabupaten Lepung, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, kuatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Oke, itu tadi sahabat Batra, statement dari Ketua MUI Kabupaten Lebong. Oke Pak Muklas, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Muklas telah hadir di podcast kami. Mungkin kami akan mengundang Bapak kembali di podcast Batra selanjutnya di episode berikutnya. Oke sahabat Batra, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.